Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang tentunya berisikan tentang dunia apologet atau dialog lintas iman antar agama dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini tentunya yang masih bertepatan di bulan suci, bulan penuh ampunan bagi umat Islam, bulan Ramadan, dan ini sudah mendekati hari-hari akhir bulan Ramadan. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir ini, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana seorang oten yang ngeyel bertanya tentang surah Maryam ayat 28, yang dimana di sana ada yang dikatakan Maryam memiliki saudara Harun, dan tentu saja pada kenyataannya ya memang Maryam itu memiliki saudara Harun. Dan tapi mereka menyamakannya dengan Harun, Nabi Harun, yang tentunya jaraknya ribuan tahun dengan kelahiran Nabi Isa. Namun itu juga bisa dinyatakan benar. Bahkan di channel YouTube Muslim, Profesor Dr. Manacem Ali telah membahasnya, siapa Harun yang terdapat di surah Maryam ayat 20. Tentu saja oten ngeyel yang satu ini selalu mengolok-olok ayat suci Al-Quran, padahal sudah dijelaskan oleh Muslim bahwa siapa Harun yang ada di surah Maryam tersebut. Mari kita simak selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang akan berusaha untuk memberikan berita kabar seputar dunia debat Islam, yang tentunya channel ini dibuat untuk sebagai tandingan channel-channel yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin merusak Islam. Kami siap untuk membantah subhat dan fitnahan tersebut. Selamat menyaksikan. Membahas silsilahnya SR kan sama bilang ini. begini. Coba Kenapa kita lagi pada permasalahan nama yang di Coba sampai 2, 3, 4 tapi gitu. saya bilang Harun, permasalahan Harun tadi kan? Ya, Jadi kan? namanya sama, Harun. bukan Harun yang itu. Loh, Harun mana? Harun mana? Harun mana? Apa masalahnya? Nah, itu Harun mana? berat. Gini, Harun mana? Itu sama kan bisa. Loh, Nama sama kan bisa. Loh, Harunnya mana? Harunnya mana? Coba. Harun bagaimana ini? Coba telusuri gini, saudaranya Maria dalam ini Ibrani, dalam ini Yahudi. Ada tidak nama Harun? Saya kebetulan lagi di jalan. Coba buka datanya. Saudara Maryam. Coba buka. Emang Musa ada di dalam Ibu Yesus. Coba, mana? Oh, tunggu bang. Lupa kasih hidup hotspot bang. Sabar ya bang. Memangnya abang yakin ada? Bang. Halo bang. Buka aja. Abang yakin ada nama Harun ada dalam ini apa? Maria adalah Coba buka. silsilah saudara Maria Yesus. Tidak ada bang nama Harun. Buka mana? Tidak ada Harun. Sudah dibuka, saya mau open cam tidak bisa karena figur saya masih kecil sedikit. Kalau saya sudah banyak, saya open cam bang. Gitu bang. Ini saya masuk dalam ini, sudah masuk di apa Yahudi juga sama saja tidak ada. Begini Eser.
Kalau Yesus punya silsilah, Eser terlalu bangga saya itu. Berarti Bukan. pure manusia. Gini, kan? kita membahas di sini bahwa kita merujuk kepada orang yang sama. Ya. Kita bisa tahu mana yang palsu, mana yang tidak. Yang palsu maksudnya gimana nih? Ya kan yang asli kan. Makanya saya makanya di Quran sudah jelas Nabi Isa itu adalah nabi, rasul, orang yang dimuliakan, bukan Tuhan. Dia sudah jelas bagi kami. Nggak ada asli palsunya. Bukan masalah itu. Ini kita beranjak. Lo bilang Harun di mana di dalam Al-Quran? Baca ya, itu 19 kali disebut ya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-An'am, ya. Tunggu. Saya cari di ini aplikasi aja, Bang. Tunggu ya. Oh, jangan cari di Google lagi ya, Esa. Al-Qur'annya buka langsung. Bang Bleng, bantu Bang Bleng, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Ketik aja deh itu. Aku lagi di jalan ini, lagi di mobil. Ada loh kok nambah. Harun dalam Al-Quran. Nabi Harun itu ada di dalam surat An-Nisa, Al-Baqarah 1 kali, An-Nisa 1 kali, Al-An'am 1 kali, Al-A'raf 2 kali, surat Yunus 1 kali. Nih. Biar ini Bang Gigi, biar dia ada usaha dikit Bang. Jangan nanya nyerocos Bang. Iya. Nih, surat Maryam tuh, ayat. Iya, Maryam 28. Nah, terus bacain dong. 28. Kalau saya keluar aplikasi, pasti TikTok tidak ada suara lah. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam. Tuh. Ayahmu bukan seorang yang buruk. Bukan seorang buruk pengerai. Bumu kan seorang perempuan pesina gitu. Harun saudara Maria. Sudah Eser, daripada asal usul itu gini aja. Tuhan Eser siapa? Saya tanya aja. Oh, ini sudah mau masuk ketuhanan lagi. Silsilahnya dibatalkan gitu. Enggak, saya mau bertanya. Gini. Kan, dalam tradisi Yahudi, silsilah itu silsilah nasab itu dari bapak, bukan dari ibu. Berarti artinya Yesus kalau bernasab dari bapak, berarti dia manusia. Ini kita bahas nih lagi Maryam dengan Harun. Belum turun ke Yesus. Jangan dulu jauh. Ini kita lagi bahas. Loh, nggak nyampe gimana? Ini kita belum sampai. Itu dijelasin. Lu nyerocos Harun sama Maryam itu beda jauh rentang waktunya, bro. Yang mau dibilang sama kalau juga. Gitu, aduh. Yesus anak Daud itu gimana? Yesus anak Daud berarti langsung anak Daud gitu. Loh, ini saudara loh. Ini saudara loh. Ya makanya itu silsilah. Silsilah bagaimana? Silsilah mana? Kalau sekarang gue sebut Yesus ada anak Daud bukan? Keturunan Daud, lahir keturunan Daud. Dukung lagi keturunan yang merujuk bawa keturunan Daud, iya. Daud. Gini. Dibantah dulu tuh Harun sama Maryam tuh. Jaraknya berapa tahun tuh? Ya, saya coba bantah ya. Ade dari ibumu adalah saudara ibumu, benar? Ya, dan bagi kamu saudara ibumu itu adalah pamanmu, benar?
Benar tidak? Iya, lanjut bang. Nah, Isa itu posisinya ada di diri kamu, ya. Harun itu saudara dari Maryam. Paman kan, om Enggak, kan? itu jelas. Ah, Ya, paman. om, pamannya. Ya. Ah, Nah, terus yang jadi masalah frasa dari saudara. bukan frasa dari saudara. Jarak dari Harun, jarak waktu antara Itu Harun dan frasa Maryam. namanya, Cumi. Itu namanya frasa. Iya. Iya, sekarang Kan kalau gua frasa. bawain Frasa, bisa frasa di sini. Daud, Yesus Frasa di anak Daud sini. juga berarti gua permasalahin. Lu bertanggung jawabin itu. Ini jarak antara Harun ini saudara perempuan. Yesus sama Daud gimana jaraknya? Loh, tapi ayat Yesus sama Daud. Oh iya ada. Ada. Tapi ayat pembanding ada. Dari keturunan Daud. Jaraknya berapa lama? Loh, ini Ayo, halo. silsilah keturunan itu loh. Loh, Iya, itu sama silsilah, frasa silsilah. oh itu namanya. silsilah, oh itu bilang frasa silsilah. Oh kalau saudara itu masuk dalam silsilah. Woi, saudara itu masuk dalam silsilah. Hah? Berarti Tuhan Esa Ini itu silsilahnya Maryam nih. punya silsilah ya? Nih. Jadi Ini, Tuhanmu punya silsilah. Seharusnya, woi. Tuhanmu punya Jadi Tuhanmu Seharusnya. Jadi Berarti, Tuhanmu punya gini, silsilah. gini, gitu. gini. Jadi Tuhanmu punya Woi. silsilah. Jadi Tuhanmu punya silsilah. Masa saudara di saudara itu contoh. Saya ini kan saudaranya kamu nih. Nah, keturunan kamu dihitung dari saya. Loh, masa gitu? Oke, gua sederhanakan lagi ya. Nabi Musa menyuruh kaumnya sebagai apa? Enggak, Menyuruh Bani Israel. dijawab dulu itu. Bentar, iya, Gini. iya, gua sederhanakan ya. Saya sama Nabi bro ini kan Musa- saudara, kakak adik nih. Saya sama bro ini kan Nabi saudara nih. Musa memanggil Keturunannya Bani bro, Israel keturunannya bro yang dengan tercatat. kalimat apa? Apakah nama saya akan disambung? Apa? Musa memanggil Bani Israel menggunakan kalimat apa? Ini masalah nasab ini, Bre. Masalah nasab ini. Coba dulu dengar. Mau nasab atau Kamu jawab dulu. Jawabin dulu. Iya, ini saya jawab nasab. Ya, Nabi Musa memanggil Bani Israel itu dengan kalimat apa? Dijawab dulu itu. Wahai kaumku, karena apa? Karena nasab ngikut bapak, ya kan? Nah, kalau Nabi Isa, Yesus lu manggil Bani Israel dengan apa? Dengan kalimat apa? Ini Wahai Harun. Bani Israel. Iya tahu Pak. Oh, ini saudara nih. Ya karena dia Saudara tidak nih. ada nasab, Berarti dia ada nggak punya bapak. kesamaan situ, ada Yahudi itu, satu garis lurus keturunan tuh. Yahudi Ada itu bukan satu kaumnya. satu turunan tuh antara ada 3 orang atau 2 orang gitu. Nasab aja nggak jelas-jelas ente. sekarang begini, Jadi Ser. dia sekarang mengakui. Turunan dari bapak turun anak, Jadi anak dia turun sekarang cucu, mengakui bahwa gitu kan. Tuhannya melalui proses biologis. Nah, Tuhannya melalui proses biologis. Kalau dia mau mengakui nasab. Yang kamu permasalahkan apa, Eser? Eser yang dipermasalahkan apa? Rentang waktu, Rentang waktu apa? Frasa, Rentang bang. waktu Yang apa? dipermasalahkannya frasa dari saudara. Cuman otaknya nggak nyampe. Udah jelasin juga. Udah kemana-mana Enggak, juga. maksudnya gini. Frasa doang. Maksudnya begini, Harun frasa saudara. Harun itu yang diceritakan itu sama enggak orangnya? Saudara Harun. Iya, sama enggak? Saudara Harun yang Harun. diceritakan itu sama enggak? Sama enggak orangnya sama yang orangnya? Gini. Yang benar ini yang mana? Yakin apa Bang sama? Hendri. Gini. Yang benar ini Bang Hendri punya statement. Iya. Atau yang sekarang yang ngomong siapa? Bang Imrus. Atau? Enggak, maksud yang Yang permasalahan sekarang apa ngomong. Nah, Bang Hendri saya tadi. ngomong Hendri. Gini. Iya. Bang Hendri tadi ngomong bahwa Iya. saudara Harun di sini adalah saudara yang isinya sebutan lain. Nah, Oke. sekarang ini Terus? kamu mau dalil lagi agak sedikit berbeda dengan Bang Hendri gitu. Enggak, maksud yang Bang Eser permasalahkan apa sekarang nih? Yang saya tanya tadi itu Maryam sama Harun gimana? Rentang waktu antara Rentang waktu. Maria dan Harun beda jauh. Harun yang mana? Nah. Harun yang mana? Harun, saudara Maria yang nama Harun siapa? Coba sebutkan. Saya sudah cari tadi nih. Saudara Maria yang tidak ada nama Harun. Coba dicari. Di mana, Bang? Enggak Bang Eser. Bang Eser gini Bang Eser ya.
Izin pamit ya, Bun. Bang Esa tadi kan udah baca tuh ayat suci Al-Qur'annya ya kan. Itu kan jelas fokus utamanya gini bro. Tadi maksud saya itu membuat perbandingan antara Isa dan Yesus dari segi silsilah gitu. Ya. Baik, nanti kita ke situ, Bang. Kan tadi Bang Esa udah baca ya kan ayat suci Al-Qur'annya. Imrus turun dulu ya, turun dulu Imrus ya. Sebentar dulu, belum ngomong saya, ini kan baru pengen. Ya Allah ya Allah. Turun. Saya baru di atas. Semua walau si Black turun. Kok si Black pula yang turun? Sepak juga kalian nanti. Aku lagi nyetir ini. Boleh salah kok, maksudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Emil ini. Ini masalah silsilah ya. Waalaikumsalam. Ini masalah silsilah ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini tentang masalah silsilah. Yo lapi apa jago Iya, Cek? Nak Oh, ini oten masalah silsilah. Masalah kenapa dalam Al-Qur'an Maryam itu sebut saudara Harun gitu ya? Mau Bang Emil kabur udah. Ilah. Baca Bible moten. Emang sejak kapan Isa itu ada Daud anak Abraham? Kabur dia. Kabur. Nggak menangkau, tak itu dah dari pangannya dah. Taknya tuh dangka. Sejak Nggak bisa kapan? menjalani Kabur. Dah. Lama ya. Ini oten yang di bawah. Ini tuh di bawah gini nih. Penyebutan Dan musik pun ada, utak itu tak ada dah. Lepas ni menjalin siapa artinya? Iya. Nggak ada. Payah, paniang oh. Iya lah, ini orang ini oten ini. Nggak ada itu. Dalam Bibelnya sendiri pun disebutkan Yesus itu anak Abraham, anak Daud. Kapan? Emang sejaman Abraham dengan Daud, Abraham dengan Isa? Ya oten. Kita dulu dibawain bahwa itu frasa. Itu ketika dibalikin dia ketika dibalikin biasa dia Bang Emil, orang Yahudi aja pusing, Bang. Orang Yahudi aja pusing sama Oten. Iya. Udah, Bang. Ingat penyebutan saudara Harun itu adalah karena Harun itu adalah seorang yang beriman, orang yang mulia, makanya disandarkan kepada orang yang mulia. Nggak ada hubungannya dengan darah saudara Harun itu loh. Ya contohnya Ya, kayak kalau tibo di awal kan contohnya tibonya kayak di kitab Ulangan 18. Ya, contohnya kayak di kitab Ulangan 18 itu ya. Yang seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara-saudaraku seperti engkau ini. Nah, saudara-saudaraku itu yang seperti Nabi Musa itu juga bernasab sampai dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada juga mempunyai anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Iya, ini kalau kita main nasab-nasaban, justru yang nggak ada nasab ke Ibrahim itu adalah Yesus. Iya, sejak kapan? Sejak kalau Yesus bernasab ke Ibrahim, kaumnya kan kalau Yesus menyeru Bani Israel itu kan, hai kaumku. Kalau Nabi Isa kan nyenadu nasabnya tuh menyambut memanggil Bani Israel itu, wahai bangsa Israel. Karena tidak nasab. Nah, si Oten utak itu sampai jadi masalah itu frasa dari saudara. Iya itu saudara itu. Ini udah lama ini. Gini loh. Kalau Yesus itu ada bernasab kepada ya sebentar. Ya, kalau ada Yesus itu bernasab kepada Abraham, Daud. Izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sambil kalau Abraham, kalau Yesus itu bernasab kepada Abraham dan Daud, maka Oten sama saja menuduh Yesus anak zina. Itu. Kalau Yesus itu bernasab kalau Harun itu kan sama tibonya Giko Bang. Kalau Harun itu kan yang mulia, yang unggul atau yang besar. Sama tibonya Pak di sidang lah Bang, di dalam forum sidang pasti. Baik yang mulia, siap, saya tidak tahu yang mulia. Nah apakah yang mulia itu
orang, nama orang atau objek yang Allah tujukan bukan, itu sebuah gelar kan, penghormatan. Penghormatan itu disandarkan, ya, disandarkan, dilekatkan ke itu dalam suatu kondisi. Iya. Benar. Karena gini, karena yang orang kita Arab tinggikan. Betul. Karena orang Arab dan orang Yahudi, orang Israel itu selalu ketika dia menyandarkan kepada orang yang dianggap suci. Bukan saudaranya, bukan saudara kandung. Iya, kalau Sioten tadi yang dipermasalahkan adalah sebuah frasanya, kita juga sudah kasih nasabnya. Kalau Musa itu bernasab dari keturunan bapak. Nah, karena Nabi Isa itu tidak ada bapak, makanya nasabnya itu tidak ada. Bisa. Kalau yang Oh, naik lagi. Halo. Alhamdulillah. Bang Datuk, matanya nih, Bang Datuk. Alhamdulillah. Sebentar sekali dikit bang. Bang Datuk. Bang Eser tadi kan udah. Kalau saudara itu hubungan vertikal atau horizontal? Bang, gini. Jawab aja, Bang. Dengar dulu Eser. Iya. Eser. Gini, kita banyak kita bandingkan. Mau dijelasin nggak? Saudara itu hubungan vertikal atau horizontal? Tuh aku jawab. Bisa horizontal, bisa vertikal. Gini. Di dalam Yahudi dan Arab, ketika seseorang itu disebut namanya selalu disandarkan kepada orang yang suci. Penyebutan saudara situ itu bukan saudara kandung, tapi penyandaran kepada orang yang suci. Sama dengan Bible dalam Bible Matius 1 ayat 1, sejak kapan Yesus itu anak Abraham, anak Daud? Mana? Sejak kapan Abraham itu Yesus itu anak Abraham, anak Daud? Dijawab dulu itu itu gampang dijawab. Penyandaran kata saudara tersebut contoh saudara setan. Emang saudara setan? Gini, saudara itu hubungan vertikal atau horizontal? Dalam Al-Quran penyandaran kata saudara itu selalu gini ini pakai logika Anda aja. Coba dalam Bible Yesus itu anak Abraham, anak Daud. Kapan Abraham dan Daud melahirkan Yesus? Dijawab dulu. Nah, iya, jawab itu kau jawab sekarang. Maria sama Daud itu ini hubungannya vertikal atau horizontal? Kapan Yesus? Sejak kapan? Baca ini. Saudara berarti seumuran, sepadan. Saudara itu bukan penyandaran kepada seseorang yang suci. Logika aja, Bang. Oke, pakai logika kita. Sejak kapan Yesus seumuran dengan Daud Abraham? Logikanya itu saudara itu kapan Abraham seumuran dengan Yesus? Sejak kapan Abraham seumuran dengan Daud? Turunan tuh. Iya. Datang atau menurun? Harun sama Maria tuh. Sejak kapan Yesus seumuran dengan Abraham? Hubungannya gimana? Datar atau turun? La ilaha illallah Rasulullah. Udah dijelasin juga. Udah dijelasin. Nih sekarang kita baca ini. Meletus balon hijau dong. Betul bro. Tunggu. Salah bro. Maaf bro. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Emang Yesus itu kenal dengan Daud Abraham? Emang pernah ketemu? Oh, nubuatannya sudah ada, Pak. Ini malah Maria Yesus dengan Abraham dengan Daud. Maria dari Yusuf itu keturunan Daud. Maria dari Yusuf. Berarti kalau Yesus anak Abraham, anak Daud, Yesus kalau sebut anak zina. Loh, siapa? Di mana? Sejak kapan Yesus itu anak Abraham? Di mana? Anak Yusuf. Ayat dalam Bibel mana? Kapan Yesus itu anak Yusuf? Dalam Bibel ayat mana? Yesus itu anak Daud, maka sama saja kau menyebut Yesus itu anak zina. Loh, iya kan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Kapan Yesus ketemu dengan Daud? Di mana dalilnya? Inilah silsilah Yesus Kristus, Matius 1:21. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kapan Yesus ketemu dengan Abraham Daud? kapan ketemu? Iya, kapan Yesus? Ya kapan Abraham Daud melahirkan Yesus? Yang lahirin Yesus apa? Maria.
Nah, Maria turunan Abraham Ya tidak? itu sperma siapa? Loh, ya jangan bilang gitu dulu. Dibahas dulu. Sperma siapa? Maria. Berarti Turunan Abraham tidak? Berarti kalau kau sebut anak Daud, Maria itu turunan Abraham tidak? berarti kalau kau sebut sperma siapa? Yusuf. Ada Berarti Yesus itu spermanya Yusuf, begitu? Enggak. Oh enggak, anak Daud, anak Abraham. Maria itu keturunannya siapa? Kejebak sendiri kan lu sama pikiran lu. Kita sendiri. Yang lahirin kan siapa? Iya, yang lahirin Oke, yang melahirkan Yang Maria. lahirin siapa? Sebelum Yang lahirin siapa? melahirkan, Yang lahirin. itu yang membuahi Maria siapa? Daud. Gua bacain silsilah nih. Gua bacain silsilah Yesus. Gua bacain silsilah Yesus. Roh Kudus. Enggak, gua bacain silsilah Yesus. Gua bacain Tapi katanya lu pakai dalil. kuasa Lu dari pakai saudara dalil. vertikal atau horizontal. Lu pakai dalil, Lu kemana ke Roh Kudus? Loh? Kenapa? Ini vertikal dan horizontal saja tidak dijawab sama Datu. Saudara itu bukan vertikal atau horizontal? Coba dijawab Datu. Hah? Antara kakak adik itu vertikal atau horizontal? Enggak, ini gua bacain lo, gua bacain ya. Ini. Silsilah Yesus Daud, Nathan, Malata, Mina, Maisa, Eliakim, Yonam, Yusuf, Yehuda, Simon, Lewi, Malat, Yorib, Eliezer, Yesua, Elmidan, Osam, Adi, Malki, Neri, Silvi, Zerabel, Osam, Yonatan, Yohanan, Yoda, nah sampai ke Yusuf nih, sampai ke Yusuf. Sampai ke mana? Kalau Quran punya mana? Apa bandingkan nih? Quran punya mana? Quran. Berarti kalau dalam Silsilah dalam Quran mana? Lukas 3 23 sampai 3 Ini kan kita buat perbandingan nih. Lukas 3 nomor 3 Kita ini buat perbandingan antara Lukas Isa 3 silsilah dalam Quran mana? Kalau silsilahnya ke Yesus ini zina. Kanonisasi Alkitab Dibaca dulu. Kanonisasi nggak Iya, bisa Dibaca dulu silsilahnya dalam Quran. Yesus ini sejalan dengan Daud. dikit dong. Pintar dikit bang jadi Pintar, ini udah orang. pintar nih. Tadi kan pembahasan kita kan. Membuat perbandingan Anak antara Isa Daud, sama anak Yesus. Abraham, kapan Yesus itu anak Daud? Keturunannya Isa mana di dalam Nggak ada Quran? Yesus itu keturunan. Nggak ada Yesus keturunan Daud. Hanya ada perempuan Harun. Itu hasil dari penyelidikan dari Daud ke Yesus itu ada 41 Eli Yusuf terus ke Yesus Kristus. Kapan Yesus itu memperanakan Daud, memperanakan Yesus? Tapi kalau menurut Lukas 3:21-31, setidaknya dicatat. Lukas 3 ayat 23 sampai 31 dari Daud sampai ke Yesus. Kalau Yesus disebut anak Daud, berarti Yesus ini anak zina. Maryam keturunan Daud tidak? Enggak ada di sini keturunan Daud. Daud ke Yesus, ke Yusuf, Gini bro. Yusuf di sini bro. Tak bacanya, tak bacanya. Maria itu, Yusuf dan Maria. Dengar dulu. Yusuf dan Maria itu sama-sama keturunan Daud. Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Bang Datuk. Ada Maria di sini, ada Maria di sini. Yusuf dan Maria itu ada Maria di sini. Lukas 3:23 sampai 31. Lukas 3:23 sampai 31. Enggak ada ini. Lukas. Anda bisa tunjukkan Maria bukan keturunan Daud. Ini enggak ada. Lukas 3:23 sampai 31. Gini, Nggak ada di sini. Kenapa? Kenapa dalam Matius 1:1? Kenapa Matius 1:1? Kenapa? Berarti kalau begitu Yesus itu Maria itu dizinai oleh Yusuf. Maria punya silsilah tidak? Sperma Yesus. Maria punya silsilah tidak? Maria punya silsilah tidak? Mana silsilah Maria? Mana silsilah Maria?
Mana Maria silsilah punya silsilah tidak? Mana silsilah Maryam? Maria punya silsilah tidak? Mana silsilah Tidak. Maryam? Punya tidak? Oh ya, kita cari. Yang mana silsilahnya? Oke. Mana silsilahnya? Oke. Silsilah. Tapi dijawab dulu itu harus. Yang mana silsilahnya Maria? Ini silsilahnya Iya, Yesus. sambil Ini cari silsilahnya Yesus. silsilahnya Maria. Ini Sambil dicari silsilahnya silsilahnya Daud Maria. sampai Kau ke jawab dulu Yesus. itu. Tak Ini baca. Harun sama ini Maria. Hubungan vertikal atau Coba horizontal? dulu bentar. Coba dulu bentar. Ini tak bacain silsilahnya ya. Tak bacain. Coba lihat dulu. Ini Daud ya. Nomor 1 Daud, Nathan, Malaka, Mina, Malaya, Eliakim, Yohun, Yusuf, Yehuda, Simeon, Lewi, Malak, Yorim, Eliezer, Yesua, Elmadin, nomor 18 Kosam, nomor 19 Adi, nomor 19 Maliki, nomor 21 Neri, nomor 22 Sehel, nomor 23 Zerubabel, nomor 24 Resa, nomor 26 Yohanan, nomor 26 Yoda, nomor 7 Yosek, nomor 28 Simei, nomor 9 Matika, nomor 30 Maat, nomor 31 Nagai, nomor 32 Hesli, nomor 33 Nahutan, nomor 34 Amos, nomor 36 Matika, nomor 36 Yusuf, nomor 37 Yanai, nomor 38 Maliki, nomor 39 Lewi, nomor 40 Malak, nomor 41 Eli, nomor 42 Yusuf. Ini mana keturunan Maria di sini? Iya, itu kan keturunan Yusuf. Iya, kalau Yesus itu keturunan Yusuf, berarti Yesus itu keturunan zina. Yesus itu Dari mana? Iya, karena yang memperanakkan Maria itu kan Yusuf yang membuat hamil di sini. Ini kan, karena makanya kalau Yusuf yang dalam ada Quran di juga Jibril juga datang ke Maria untuk bahwa Maria akan mengandung dari. Makanya kalau lu mengambil dari Jibril datang ke Maria ngomong bilang apa? Lukas 3, 23 sampai 31 ini. Lukas 3 dari 23 ke 31 ini. Ini kalau disesuaikan diurutkan kepada Yesus. Yesus itu anaknya Yusuf. Jibril datang ke Maria ngomong apa Yesus itu sama anak Maria? Yusuf atau gimana? Yesus itu anak Yusuf gimana? Dijawab dulu. Yesus itu anak Yusuf gimana? Dijawab dulu. Terus lu jelaskan kepada kita dari mana Jibril Yesus datang ke itu Maria. mengatakan Buat Daud apa? dan Ibrahim, Ngomongnya gimana? Dimana disebutkan anak Abraham, anak Daud. Loh, kenapa jadi kan lari-lari? Saya ke lari. Kita ikuti pemikiran Matius 1 nomor 1 dikatakan Maria, anak Daud, anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Iya, Jibril ngapain datang ke Maria? Anak Yusuf. Ngomongnya apa? Berarti bukan anak Yusuf. Itu jawabannya Berarti bukan anak Yusuf. Berarti bukan anak Yusuf. Jawabannya situ tuh, Jibril. Bukan berarti bukan anak Yusuf. Jibril datang ke Maria mau ngomong Iya, apa? pertanyaan gua Ngomong anak Yusuf benar. Jibril ngomong apa? Iya, kalau Jibril itu nggak masalah. Pertanyaan gua kenapa Jibril ngomong apa? kenapa silsilah Yesus itu ada dari Abraham Daud? Jibril ngomong apa? Iya, kenapa di dalam Matius 1 nomor 1 dikatakan anak Jibril ngomong apa sama Mariamnya? Muhammad Rasulullah ini orang ini. Sedikit bang, saya di tengah bang, coba bang. Bentar bang. Sebentar bang, mohon maaf bang. Saya kan udah Bang Eser gini kali Bang Eser ya. Tadi kan udah semua pas lewat dari pintu saya dari jendela gini Bang Eser ya. Tadi Bang Eser udah baca ya kan kali ayat suci Al-Qur'annya. Kan kita tahu bersama itu titik fokusnya kan semua pada tentang Yesus Nabi Isanya ya. Nah, kita pahami dulu ketika kita membaca itu kita kan lihat suasana kebatinan pada saat itu orang-orang di tanah Mekah itu, di orang-orang itu Timur Tengah itu suasana kebatinan itu kan ketika mereka ini menyebutkan satu saja ya nama ataskan keluarganya yang dihormati disegani, itu selesai semuanya walaupun ada kedustaan di dalamnya. Contohnya begini bang, Bang Eser ya, Pak Datuk ini ya orang tua saya anaknya, saya mencuri ya. Ketika ditanya sama Pak Eser ya kan, Pak Eser kamu mencuri nggak? Saya bilang enggak ya kan. Tapi ada orang yang datang yang mengenal bapak saya namanya Pak Datuk, dia berani menjamin saya. Dia berani menjamin saya karena dengan alasan tadi kenal Pak Datuk.
Inilah suasana kebatinan yang dipakai pada saat itu. Jadi ketika Bunda Maria hamil, dia dikatakan cukup dengan menyebutkan satu nama di atas yang paling diagungkan itu, selesai semua, tidak ada lagi yang berani membantah. Karena apa? Dia tahu jalur nasib ini tidak main-main. Artinya di sini Bunda Maria adalah orang terhormat. Karena hanya orang yang terhormat saja yang mampu, yang boleh diperbolehkan memakai itu. Memang suasana kebatinan seperti itu. Bang sendiri, Bang sendiri udah kemana-mana pun nggak bisa, Bang. Iya, iya, ini orang memaksakan Yesus, Maria itu Maryam harus sama dengan Harun, harus sejaman dengan Harun. Enggak. Bukan. Ini makanya tak cariin ayat ini. Makanya tak cariin ayat ini supaya berpikir. Dengar dulu dong. Iya. Makanya tadi saya bertanya tadi, Maria hubungan saudara itu hubungan vertikal atau horizontal? Bu, saudara itu, lalu saudara gua, Eser, lu saudara gua, apakah lu saudara kandung gua? Bro. Ribet banget dia orang. Kenapa bukan ini? Saudara, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saudara sepupu. Itu vertikal. Sedangkan horizontal, kakek, bapak, lebih mudah, anak, cucu, cece, cici, cocok, gitu. Nah ini dari Yesus lu naik ke tiang salib, udah gue jawab nih pertanyaan lu aja yang budek. Makanya kalau diskusi bawa kuping bukan hidung. Ya, tadi gue udah jawab, bisa secara vertikal, bisa secara horizontal nih, saudara. Gimana? Kalau frasa saudara yang lu permasalahkan saudara adalah hubungan antara ya anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga yang lebih muda. Lebih mudanya apa? Berarti ke bawah, adik ya? Kan? Dan atau lebih tua. Adik kan? Dengar dulu. Iya. Lebih tua. Ini baca nih. Ya, ini berarti dia bisa secara vertikal, bisa secara horizontal maupun bisa secara ke bawah. Di mana itu ditegaskan di dalam lingkungan sosial, ya. Saudara presiden diminta untuk membacakan sebuah pidato. Apakah dia saudara lu, presiden itu? Saya tanya, itu vertikal atau horizontal? Udah saya jawab ini. Aduh, nih orang. Jawab dulu tadi tuh tentang presiden itu, Bang Eser. Jawab dulu tadi tuh tentang presiden itu tadi ditanya itu. Gimana? Kalau gua sebut saudara presiden itu, lu percaya? Maksudnya gimana? Gua saudara presiden. Gua bilang saudara presiden. Terus gua dalam logik gua itu saudara presiden gitu. Dalam logik saya? Ya, ketika gua bilang saudara presiden, saya ketua MPR, terus saya bilang saudara presiden, terus saya bilang gua itu tahu saudaranya presiden atau tidak. Saya tidak tahu. Oh dia nggak tahu, Bang. Udah selesai, Bang. Dia nggak tahu. Ilah. Kita baca ayat dari gampang, sipel. Gini. Kenapa nggak disebut bagian tua, kenapa nggak disebut cicitnya Abraham anak Daud? Hubungan vertikal atau horizontal? Istilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ini kalau anak berarti di bawahnya Abraham, di bawahnya Daud. Di sini berpengaruh pada status, bisa status lebih tua. Iya, lebih tua jauh. Open cam, Bang. Lebih muda. Open cam itu Bang Black itu. Iya. Makanya saya bertanya. Jadi gini loh, penyebutan kata saudara itu hubungan vertikal atau horizontal gitu. Saudara tersebut bisa berupa horizontal, bisa vertikal. Contoh gue sebut saudara-saudaraku yang telah meninggal dahulu. Gue bilang saudara-saudaraku yang telah meninggal terlebih dahulu, yang zaman dulu. Nggak masalah. Saudara-saudaraku kita yang telah meninggal zaman dahulu, pahlawan kita yang telah meninggal zaman dahulu, saudara-saudara kita seperjuangan yang telah meninggal zaman dulu. Apakah itu harus horizontal atau vertikal? Siapa tahu itu kalau makanya otak dipakai, makanya jangan dibuang di lemari. Ketika gua bilang saudara-saudara kita yang telah meninggal zaman dahulu memperebutkan di negara Indonesia ini, apakah itu di sezaman dengan aku?
Iya betul. Itu udah dibuka Bang Eser, lu kesini itu belajar bukan mengajar ya. Lu gua ajarin, gua injili, jadi lu harus gini. tunjukkan Bang, ketika saya bilang saudara-saudara kita yang telah berjuang pada masa lampau, pejuang-pejuang kita, saudara-saudara kita yang telah berjuang, yang telah meninggal masa lampau, apakah itu seperti kalian saya? Oke, iya, itu namanya pronomina, namanya Bang Eser. Makanya saya bilang ketika saya bilang saudara-saudara kita yang telah meninggal, yang telah memperjuangkan negara ini, apakah itu seperti kalian saya? Diam bukan? Mikir dia Bang. Siapa meletus? bukan. Balon dijodor. Tapi Makanya pakai otak. Penyebutan saudara disebut itu tuh bukan saudara kandung. Saudara di situ tuh bisa berarti orang yang dekat, orang yang amat mulia, tidak disandarkan kepada orang mulia. Bukan saudara itu vertikal, bukan. Pemikiran lungu namanya. Gitu, contoh di Bible lo, Yesus itu anak Abraham, anak Daud. Kapan Abraham Daud itu punya anak namanya Yesus? Membawa data. Kapan Abraham dan Daud itu punya anak yang namanya Yesus? Yang ada dalam kita kapan? Pertanyaan gua. Abraham anak Daud. Abraham anak Daud. Silsilah itu orang anak Daud. Ini anak Daud, anak Daud. Berarti kalau anak harusnya itu berani itu hasil dari spermanya Daud. Ini anak loh. Lu yang nggak konsisten, lu yang nggak konsisten, lu seperti yang menanyakan kalau anak harusnya sperma Daud. Atau gua punya anak ini dari Daud ke Yesus itu 41. Mana? Ini tapi disebut kasihnya. Tadi itu apa lo dengar nih? Daud tak bacain. Lukas 3:23 sama 31. Dalam Alkitab atau dalam Al-Quran? Dengar. Dalam Al-Quran atau dalam Alkitab? Daud dari silsilah Yesus. Dalam Alkitab atau dalam Daud makan dengan Al-Quran Anda. Ini salah nih. Kemudian dengan Al-Quran Anda. Dalam Matius begini. Al-Quran bro. Kenapa Anda tidak percaya diri dengan Al-Quran Anda? Al-Quran itu kitab sejarah, kitab biografi. Al-Quran itu bukan biografi. Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang menceritakan tentang silsilah Nabi. Nggak ada. Iya, bukan kayak kitab lu, makanya gue bilang kalau kitab lu komplit dengan Al-Quran itu nggak bisa, karena bukan kanonisasi. Di dalamnya ada mimpi, ada puisi, nyolong biografi. Yang nyolong itu yang nyolong Al-Quran itu bukan kanonisasi hasil dari penyelidikan. Oke. Bentar. Itu bukan pegangan silsilah, Matius 16 Matius Al-Quran bro. Matius 1 dari 6 sampai 16. Ini Matius 1 dari 6 sampai 16 versus Lukas 3:23 sampai 31. Nah gini ya, dari di silsilah Yesus dari Matius silsilahnya ini kontradisinya. Ini yang mana benar? Dari Matius itu dari kisah Matius ini dari Daud sampai ke Yesus itu cuma kita stop dulu. Bacain Daud Solomon. Baca data dari kita saya. Gue izin mau sholat dulu ya. Mama saya dalam diskusi ada salah kata. Assalamualaikum. Bukanlah kitab autobiografi. Sekali lagi gue bilang ya, Al-Quran bukanlah kitab autobiografi seperti Bible dongeng-dongeng. Nah sekarang kalau dulu kasih gua dulu, ada timer. Ya, apa Bang Esen Silahkan. Matius dari Matius 1:16. Tunggu. Timer jalan dulu.
Supaya Iya, kan Bang. Cuma 10 menit. Nah, Matius 1 dan dari ayat 6 sampai 16, inilah Yesus. Yesus dari Daud ya, ini Daud ya. Daud, Solomon, Rohaban, Abul, Asa, Yosalat, Yuram, Lezia, Yolam, Ahaz, Izkia, Menesia, Amun, Yosua, Yehokonya, Sehel, Zehobel, Abibun, Elahin, Azur, Zauda, Akim, Elunut, Eleazar, Minan, Yakub, 26, nomor 27 sampai nomor 26 sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keturunan tidak ada sampai ke Yusuf sampai ke Yesus Kristus. Dari Lukas 3 23 sampai 31, dari Daud lengkap ada ini. Ini yang Matius mana? Nah, ini ke Yesus ke Yusuf, bukan ke Maria. Ke Yesus semuanya ini, dari Daud sampai ke Yesus, bukan dari Daud sampai ke Maria. Matius mengatakan bukan dari Daud sampai ke Maria, tidak. Ini ke Yesus, ke Yusuf. Sudah. Dulu. Dari Lukas 3 23 sampai 31 itu dari Daud sampai ke Yusuf juga. Tapi beda ini. Mana yang benar ini? Bukan Matius dari ke Maria, terus Lukas ke Yesus, ke Yusuf. Tidak, ini dua-duanya ke Yesus juga. Oh, sudah. Nah, lu coba deh. Aduh, wis. Jangan ganggu isin aku.